Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida Novianisa dari Public Relations 2016. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya yang berjudul hubungan antara citra girl band dengan self-concept remaja, dengan subjudul studi korelasional antara citra girl band Red Velvet dengan pembentukan self-concept remaja di fanbase Revolut Ina Union Kota Bandung. Latar belakang dari penelitian kali ini adalah karena maraknya fenomena Korean Wave di dunia. Hal ini diawali dengan munculnya produk budaya Jepang seperti anime, komik, dan musik pada tahun 1970-an. Di sini, Korea Selatan menganggap bahwa Korea Selatan mampu melahirkan budaya populer yang baru yang bersifat lebih terbuka dan kekinian. Akhirnya lahirlah budaya yang dinamakan Korean Wave dengan produk-produknya yaitu seperti drama Korea, lalu idol group atau Korean pop, dan juga produk-produk kecantikan yang mulai beredar di mancanegara. Dari sini, seiring berkembangnya teknologi, pengaruh Korean pop semakin berkembang karena kemudahan akses informasi lewat YouTube dan juga media sosial membuat para penggemar mampu dengan mudah dan cepat mengakses segala sesuatunya tentang Korean pop. Salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia, remaja menjadi mayoritas yang menyukai Korean pop karena dilihat dari budaya-budayanya, lalu dari artis-artisnya mampu menarik remaja Indonesia dan sehingga remaja memutuskan untuk menjadi penggemar Korean pop itu sendiri. Dan remaja Indonesia sendiri mampu dan mau merogoh kocek yang dalam untuk membeli merchandise seperti album, lightstick, lalu tiket konser, dan barang-barang lainnya yang identik dengan idolanya masing-masing. Namun, di balik kepopuleran Korean pop, terdapat pro dan kontra yang beredar di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap bahwa fenomena Korean pop ini hanya menghadirkan dampak buruk bagi penggemarnya karena menganggap grup idol dari Korean pop itu sendiri alay, lalu tidak mempunyai kemampuan serta kredibilitas dalam menjadi seorang public figure, lalu membuat penggemarnya kecanduan dan lain-lain. Namun ada juga yang mendukung fenomena Korean pop ini sebagai penyemangat serta sumber inspirasi dari para penggemarnya. Dari situ saya tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan saya memilih girl band Red Velvet sebagai objek penelitian saya pada kali ini. Girl band Red Velvet sendiri adalah girl band asal SM Entertainment yang merupakan agensi tertua serta terbesar yang ada di Korea Selatan. Sehingga saya tertarik untuk memilih girl band Red Velvet karena girl band Red Velvet telah debut di tahun 2014 dan hingga saat ini masih aktif. Lalu girl band Red Velvet sendiri memiliki peranan yang besar bagi para fansnya yaitu Revolut. Setelah saya ketahui dari pra-riset yang saya lakukan kepada 15 orang fans. Dari pra-riset tersebut, para fans yang saya teliti mengatakan bahwa Red Velvet itu multi-talented, lalu cantik, lalu memiliki konsep grup yang unik, serta anggota-anggotanya humble. Dan hal ini sangat berpengaruh kepada para fans, karena para fans ingin meniru seperti mereka dilihat dari attitude, serta hobi dan gaya berpakaian lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka lahirlah tujuan penelitian saya pada kali ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang citra girl band Red Velvet dengan pembentukan self-concept remaja. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara perasaan tentang citra girl band Red Velvet dengan pembentukan self-concept remaja. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui hubungan antara kesan tentang citra girl band Red Velvet dengan pembentukan self-concept remaja. Lalu, untuk kerangka konseptual adalah saya pada penelitian kali ini menggunakan teori modernisme dari Rahmat Kriantono tahun 2015 yang memiliki asumsi yaitu mendasari public relations untuk fokus pada tujuan organisasi ke dalam bagian yang dapat diukur dan mencapai hasil seperti perubahan kesadaran, sikap, dan juga perilaku publik.
Lalu untuk variabel X, saya menggunakan citra dan menggunakan dimensi dari Kenneth E. Boulding pada tahun 1956 yang memiliki dimensi pengetahuan, perasaan, dan kesan. Lalu untuk variabel Y, yaitu konsep diri, saya menggunakan dimensi dari Jalaluddin Rahmat tahun 2019 yang mengatakan bahwa konsep diri seseorang terbentuk karena adanya faktor eksternal, yaitu dari orang lain dan juga dari kelompok rujukan. Untuk metodologi penelitiannya, pada penelitian kali ini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasional karena jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar dua variabel. Lalu untuk paradigma penelitian, saya menggunakan paradigma positivistik yang merupakan cara pandang terhadap fenomena yang bisa diteliti. Lalu untuk populasinya adalah remaja anggota fanbase Reveluk Ina Union Kota Bandung yang berjumlah 220 orang. Dengan perhitungan sampel, saya menggunakan rumus Solovin dengan persen kelonggaran ketelitian sebesar 5% sehingga diperoleh sampel minimal yang berjumlah 142 orang. Lalu untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama adalah kuesioner atau angket yang disebar melalui Google Form secara online. Lalu saya melakukan wawancara atau interview. Ini digunakan ketika pra-riset. Lalu ada studi pustaka dari berbagai buku serta sumber-sumber. Dan yang terakhir adalah penelusuran data online. Lalu untuk saya menggunakan teknik probability sampling yang merupakan teknik yang di mana si populasinya mempunyai peluang yang sama. Lalu dengan simple random sampling yang tidak memperhatikan tingkatan dari setiap populasi. Lalu untuk skala ukur, saya menggunakan skala Likert yang bertujuan untuk mengukur sikap. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan rumus korelasi Spearman rank dan uji pembuktian dengan menggunakan rumus t-table atau student T dengan yang bertujuan untuk menguji tingkat signifikansi hipotesis asosiatif dan korelasi dengan taraf signifikan 5%. Lalu untuk uji validitas, saya menggunakan rumus bivariate percent atau rumus product moment Pearson dengan uji signifikan sebesar 0,05 dan telah diperoleh hasil dari uji validitas untuk semua instrumen ukur saya adalah valid. Dan untuk uji reliabilitas saya menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan titik kritis 0,600 dan seluruh alat ukur saya dikatakan reliable. Lalu untuk analisis data dan pembahasan adalah terdapat hubungan antara variabel X yaitu citra dengan variabel Y konsep diri dengan R hitung sebesar 0,653. Lalu untuk variabel X1 atau pengetahuan dengan variabel Y konsep diri memiliki hubungan dengan R hitung 0,513. Lalu untuk variabel X2 atau perasaan dengan variabel Y yaitu konsep diri memiliki R hitung sebesar 0,608. Dan yang terakhir adalah variabel X3 yaitu kesan dengan variabel Y konsep diri memiliki hubungan dengan R hitung sebesar 0,583. Dan untuk keseluruhannya signifikansi sebesar 0,000. Lalu berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh sebuah asumsi yaitu untuk citra dan untuk hipotesis utama yaitu citra dengan konsep diri memiliki kekuatan hubungan yang kuat. H0 ditolak sehingga asumsinya adalah terdapat hubungan yang signifikan. Lalu untuk sub hipotesa yaitu pengetahuan dengan konsep diri memiliki kekuatan hubungan yang sedang. H0 ditolak, terdapat hubungan yang signifikan. Lalu untuk sub hipotesa yang kedua adalah perasaan dengan konsep diri memiliki kekuatan hubungan yang kuat. H0 ditolak dan terdapat hubungan yang signifikan. Lalu untuk subhipotesa yang ketiga yaitu kesan dengan konsep diri memiliki kekuatan hubungan yang sedang, H0 ditolak dan terdapat hubungan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan hipotesa yang saya uji itu memiliki hubungan. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan pada hasil dan analisis pembahasan,
Maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang citra girl band Red Velvet dengan pembentukan self-konsep remaja penggemar girl band Red Velvet. Lalu yang kedua, terdapat hubungan antara perasaan tentang citra girl band Red Velvet dengan pembentukan self-konsep remaja penggemar girl band Red Velvet. Dan yang terakhir adalah terdapat hubungan antara kesan tentang citra girl band Red Velvet dengan pembentukan self-konsep remaja penggemar girl band Red Velvet. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.